Fadila Fasya Nawapatiana dari Five Member Industri. Saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang desain perusahaan yang kami buat serta produk apa yang kami pasarkan. Mebel atau furnitur adalah perlengkapan rumah yang mencakup semua barang seperti meja, kursi, dan lain-lain. Mebel berasal dari kata movable yang artinya bergerak, sedangkan furnitur berasal dari bahasa Prancis dengan asal kata fournir yang artinya furnis atau perlengkapan rumah. Produk yang kami buat adalah produk rak serbaguna yang bisa digunakan sebagai rakian atau rak pajangan dengan desain yang minimalis, modern, dan elegan. Maksud dan tujuan kami adalah membuat dan menjual produk berkualitas dengan harga terjangkau, memberikan kualitas produk yang baik kepada semua kalangan, dan sebagai peluang usaha bagi kami sendiri. Selanjutnya, untuk desain perusahaan yang kami dirikan akan dijelaskan oleh teman-teman dari kelas saya. Rencana dan profil usaha. Nama perusahaan yaitu Five Mebel Industri. Dengan nama Five Mebel Industri diharapkan produksi rak serbaguna ini dapat berkembang dan maju pesat, sehingga mampu memberikan yang terbaik dan barang yang berkualitas tinggi dengan desain elegan dan harga yang terjangkau. Yang kedua, bentuk dan bidang usaha. Bentuk usaha yaitu mebel dan bentuk bidang usahanya yaitu produksi rak serbaguna. Yang ketiga, tempat usaha. Tempat usaha ini berada di lokasi Jalan Bojongkoneng nomor 37A, Bandung, Jawa Barat. Keunggulan lokasi usaha yaitu lokasinya sangat baik untuk dijadikan rumah produksi karena lokasinya jauh dari pemukiman warga yang padat. Yang kedua, lahan parkir yang cukup luas. Yang ketiga, lokasi usahanya besar. Keempat, lokasi usaha berada di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Bandung. Yang keempat, visi dan misi usaha. Visi usaha yaitu menjadikan perusahaan furnitur yang berskala nasional ataupun internasional, berdaya saing dan berinovatif dalam perkembangan, sehat dan mandiri. Misi usaha yaitu memiliki pelayanan yang bermutu terhadap pelanggan, sumber daya manusia untuk memberikan kepuasan terhadap pelanggan, yang terakhir melaksanakan transaksi perdagangan lokal maupun internasional. Yang kelima, waktu usaha. Produksi akan dimulai pada jadwal jam kerja yang ditentukan sebagai berikut. Hari produksi Senin, Selasa, dan Kamis yaitu dimulai dari pukul 8 pagi sampai pukul 3 sore. Karena menggunakan sistem pre-order, produksi akan dilakukan jika sudah ada pesanan yang dibuat. Struktur organisasi. Yang pertama ada pemimpin, yaitu tugasnya mengontrol kerjasama semua anggota yang berada di bawahnya sebagai penanggung jawab terbesar. Pemimpin dari organisasi ini yaitu Lajih Faisal Satria. Yang kedua, staf administrasi, yaitu bertugas sebagai penyusun dokumen yang berkaitan dengan produksi. Di sini yang sebagai staf administrasi yaitu Asep Restu. Dan ketiga, staf keuangan. Staf keuangan yaitu tugasnya mencatat segala pemasukan dan pengeluaran rutin produksi. Yang kedua, mencatat segala biaya operasional tambahan. Yang ketiga, mengatur seluruhnya tentang keuangan produksi. Yang keempat, staf produksi, yaitu tugasnya memproduksi rak serbaguna. Ini ditugaskan pada Muhammad Rizky Ramadan. Yang kelima, staf pemasaran, yaitu bertugas memasarkan produk. Di sini yang sebagai staf pemasaran yaitu Asep Restu. Yang ketujuh, produksi usaha. Produk usaha yang kami buat adalah rak hias serbaguna.
Ciri-ciri produk yaitu bahan baku kayu pinus, ukuran rak sepatu yaitu tinggi 100 cm dan lebar 20 cm. Selanjutnya mempunyai warna yang sesuai dengan selera kalangan muda. Dan yang terakhir, desain bervariasi dan unik. Yang kedua, kegunaan utama produk. Rak sepatu digunakan untuk menyimpan sepatu walaupun bentuknya kecil namun kapasitasnya besar dan bisa menjadi hiasan pojok rumah. Yang ketiga, produksi atau operasional. 1. Kesediaan bahan baku. Yang pertama ada kayu pinus, yang kedua pelitur, yang ketiga paku, dan yang keempat lem. Peralatan yang dibutuhkan yaitu mesin gergaji meja, mesin amplas, siku, meteran, pensil, kuas, dan palu. Keempat, kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu mempunyai desain unik dan menarik. Yang kedua, harga yang terjangkau. Yang ketiga, tidak memakan banyak tempat. Yang keempat, cocok digunakan sebagai tempat menyimpan benda-benda dan foto. Kekurangannya yaitu tidak bisa disimpan di tempat bersuhu rendah karena terbuat dari kayu yang mudah keropos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lajib Faisal Satria dari kelas 13 GSP 1 kelompok 7 akan mempresentasikan bab 3 aspek keuangan. Pertama-tama investasi awal dengan jumlah keseluruhan 6.969.700. Yang kedua biaya operasional jumlah 2.704. Ketiga, sumber modal dari hasil kami patungan, di mana biaya awal kami membutuhkan LP 9.713.600. Modal ini akan dibagi 4 orang dan kami bulatkan tiap orang akan mengeluarkan modal 2.500.000. Poin laba rugi pendapatan penyotoran modal awal pemilik yang patungan 10 dengan jumlah keseluruhannya di 10 juta. Yang kedua, penjualan rakyat serbaguna 5 buah dengan harga 300.000. Jumlah keseluruhannya di 1.500.000. 10 juta tambah 1.500.000 jadi 11.500.000. Pengeluaran pembelian peralatan produksi 6.969.700. Yang kedua, pembelian bahan baku dan peralatan 2.743.900. Pembayaran gaji karyawan 2 orang 1 juta dengan jumlah keseluruhan 10.713.000. Laba bersih 11.500.000 yang pendapatan dikurangi pengeluaran 11.500.000 dikurangi 10.711.600. Neraca harta lancar kas 786.400. Harta tetap peralatannya 6.969.700. Penyusutan peralatan 34.000. Jumlah jadi 6.935.700. Hutang lancar tidak ada. Total harta lancar jadi 7.722.100. BFP break even point analisis dari tahap produksi sampai penjualan per 5 hari. Laba bersih yang dihasilkan 786.400. Maka jika per 5 hari dalam 1 bulan kita melakukan produksi 8 kali, jadi laba bersih selama 1 bulan adalah 8 kali 786.400. Jadi jumlah keseluruhannya 6.291.200.
maka balik modal dalam usaha ini bisa kita tempuh dalam kurang lebih 1 bulan 1 minggu dengan penghasilan 7.077.600. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bab 4 tentang analisis usaha. Dalam analisis usaha terdapat penelitian dan analisis. Yang pertama ada target pelanggan. Untuk target pelanggan, kami mengambil kalangan menengah ke bawah serta rumah-rumah yang minimalis. Kenapa kami mengambil kalangan yang menengah ke bawah serta rumah-rumah yang minimalis? Karena menurut kami produk kami ini sangat murah atau ramah di kantong, cocok untuk kalangan menengah ke bawah, dan produknya pun tidak memakan begitu banyak tempat, cocok untuk rumah-rumah minimalis. Untuk sistem pemasarannya sendiri, kami menggunakan sistem online seperti melalui sosial media dan melalui online shop. Saat ini, tren pasar yang sedang naik adalah furnitur dengan gaya yang elegan dan kesan minimalis yang melekat. Yang ketiga, ada situs persaingan. Persaingan di lapangan sangat banyak, namun kami yakin kami memproduksi dan memasarkan produk kami dengan harga terjangkau tapi berkualitas, bukan dengan berkualitas dijual dengan harga tinggi. Ada rencana pemasaran. Untuk periklanan dan promosi, strategi yang akan kami jalankan pada usaha ini adalah: yang pertama, kami akan memasarkan produk kami melalui online shop. Yang kedua, kami akan memasarkan produk kami melalui sosial media. Dan yang ketiga, kami akan menerima pesanan dalam bentuk pre-order. Kemudian ada analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Yang pertama ada Strength atau kekuatan. Kami yakin di sini kami telah melakukan perencanaan yang matang dan mengetahui seluk-beluk dalam bidang pekerjaan mebel. Memiliki strategi sistem pemasaran dan publikasi yang terstruktur kepada calon konsumen, serta telah didukung oleh tenaga kerja ahli dengan pengalaman kerja yang baik. Kedua, ada weakness atau kelemahan. Untuk kelemahannya, munculnya produk-produk yang sama dari berbagai industri mebel pesaing. Juga ada opportunity atau kesempatan. Untuk kesempatan ini, kami mengambil konsumen menengah ke bawah atau kalangan muda sebagai konsumen potensial. Yang keempat, ada threat atau ancaman. Persaingan produk antar industri menjadi ancaman utama bagi kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 5, yaitu penutup. Yang pertama, antisipasi masa depan. Sebagai wirausahawan yang baik, kami tidak akan membiarkan usaha ini berjalan secara mendatar. Kami akan terus memperbaiki kualitas kami agar para peminat dan konsumen puas dengan pelayanan yang kami berikan. Mengingat para pesaing kami semakin banyak, kami harus selalu siap dengan mengembangkan pelayanan kami di bidang produksi mebel. Yang kedua, ada kesimpulan. Menurut kami, usaha ini dapat berkembang dan akan mencapai keberhasilan. Kami sangat yakin bahwa usaha ini akan maju dan terus berkembang karena dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas dalam menjalankan setiap pekerjaan. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, ada saran. Untuk membuka usaha mebel, sebaiknya kita lihat apa saja yang harus diperhatikan dan buatlah usaha tersebut sangat bermanfaat bagi para penggunanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.